pagi Ibu, terima kasih atas waktunya menyempatkan diri ke SDN 006 Batam Kota. Kita langsung aja Ibu ya, tidak usah terpanjang karena waktunya juga kan masih ditunggu juga di tugasnya kan. Kira-kira apa ya program BIAS ini Bu ya? Ya, jadi BIAS itu adalah bulan imunisasi anak sekolah. Nah, itu adalah kegiatan rutin yang Puskesmas jalankan sesuai dengan program di imunisasi. Jadi itu sebenarnya bulan imunisasi anak sekolah itu adalah kegiatan rutin yang kita kerjakan di bulan Agustus dan November. Nah, itu ada imunisasinya di sekolah. Jadi itu anak-anak yang diberikan imunisasi itu adalah anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Nah, karena sekarang situasinya berbeda nih Pak. Karena ada masa pandemi ini, akhirnya kegiatan yang di Agustus kan kita tunda tuh. Iya. Karena pandemi. Ya. Jadi akhirnya kita juga nunggu ada persetujuan dari Dinas Pendidikan juga, ada dukungan dari Dinas Pendidikan. Makanya kita kemarin Agustus itu nggak jalan kan. Makanya setelah dukungan dari Dinas Pendidikan keluar, baru kita kerjakannya di November. Jadi imunisasi ini adalah imunisasi lanjutan Pak sebenarnya. Jadi, lanjutan dari yang kemarin sebelumnya. Lanjutan dari dia bayi. Kenapa sih harus diberikan imunisasi pada saat anak sekolah? Nah, imunisasi yang terakhir kita berikan adalah imunisasi bayi dari 0 sampai 9 bulan. Lalu lanjutannya adalah di umur 1,5 tahun. Itu adalah 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, dari 2 tahun sampai dia sekolah kan udah cukup jauh jaraknya. Iya. Nah, jadi kekebalan tubuh anak itu biasanya turun Pak. Karena terlalu jauh ya, udah jaraknya ada sekitar 5 tahun setelah di imunisasi terakhir. Nah, itu kan kekebalan tubuh anak turun. Nah, itu sudah diteliti bahwa memang kekebalannya akan turun. Makanya diberikan lagi di usia dia sekolah supaya kekebalan tubuhnya naik lagi. Nah, itulah dia. Imunisasi ini adalah imunisasi yang seperti dia waktu bayi, waktu imunisasinya. Tidak ada imunisasi yang baru, sama seperti kita dulu kan. Nah, imunisasi yang diberikan adalah kelas 1 itu ada 2 Pak vaksinnya. Kelas 1 itu ada 2 vaksinnya. Vaksinnya yang pertama measles rubella, campak rubella. Kelas 1. Lalu di Novembernya itu diberikan imunisasi difteri dan tetanus. Nah, di kelas 2 dan kelas 5 itu imunisasinya adalah TD, tetanus dan difteri. Itu Pak untuk berikan imunisasinya. Tujuannya tadi untuk menambah kekebalan daya tahan tubuh. Yang kemarin kan mungkin menurun, sekarang mau diapakan kembali. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah imunisasi ini selain anak tersebut terlindungi bagi tubuhnya sendiri. Nah, imunisasi itu juga punya prinsip bahwa dia akan membentuk kekebalan kelompok. Nah, misalnya di sini anak-anaknya nanti diberikan imunisasi MR, vaksin campak rubellanya kan targetnya 95%. Kalau sebanyak itu anak ini diimunisasi, selain anak tersebut terlindungi, guru-gurunya juga terlindungi Pak, termasuk bapak, ibu-ibunya, semua terlindungi. Nah, itu namanya kekebalan kelompok. Jadi bukan hanya anak tersebut yang sehat, tetapi juga guru-gurunya dilindungi Pak. Itu prinsipnya imunisasi. Jadi selain membentuk kekebalan tubuh, juga membentuk kekebalan kelompok. Jadi kalau nanti di sini capaiannya bisa 80 sampai 90%, berarti sekolah di sini lebih aman. Jadi dia akan membentuk kekebalan kelompok. Jadi begitu ada virus yang masuk, dia akan mental. Nah, karena anaknya banyak yang diimunisasi. Nah, kalau ada guru-gurunya misalnya baru hamil, nah itu kan sangat beresiko kalau anak-anak di sini tidak diimunisasi semuanya. Nah, itu jadi selain melindungi anak tersebut juga melindungi guru-gurunya Pak sebenarnya. Itu prinsipnya. Secara tak langsung ya gitu iya, ya. Jadi anak yang diimunisasi itu kita nggak sadar kan bahwa bapak juga dilindungi, ibunya juga gitu. Nah, itu prinsipnya imunisasi. Oke, kemudian apa saja imunisasi yang diberikan pada program BIAS ini, Bu? Iya, tadi saya sudah sebutkan yang kelas 1 itu harusnya Agustus kita berikan dia campak rubella. Oh itu. Iya, campak rubella ini kan berbahaya nih. Iya. Nah, karena tidak bisa tekan ke virus itu adalah musuh yang tak terlihat. Jadi bisa aja mengenai bapak atau mengenai ibu. Yang bahaya adalah ibu hamil. Nah, jadi itu dia prinsip imunisasi. Lalu kalau di bulan Novembernya ada imunisasi difteri dan tetanus. Nah, itu di kelas 1 Pak. Kelas 2-nya tetanus dan difteri. Nah, kalau di sini kita masih itu aja Pak. Tapi kalau daerah Jawa, Jakarta itu kelas 6-nya udah ada vaksin Pak, divaksin juga, tapi vaksinnya namanya HPV, kanker leher rahim. Nah, di kita belum sampai. Belum sampai ke sana Belum ya. sampai, iya. Itu untuk vaksinnya.
Kalau resiko bagi siswa yang tidak diimunisasi itu apa kira-kira Ibu ya? Resikonya itu. Ya, resikonya, nah sebenarnya kalau tidak diimunisasi pasti akan berisiko. Nah, jadi yang diberikan adalah tetanus dan difteri. Itu akan berisiko. Difteri itu berbahaya kan Pak? Kalau anak tersebut tidak diimunisasi. Nah, dia bisa akan menimbulkan cacat. Nah, kalau udah sakit, udah berat. Ya. Jadi dibandingkan sama anak yang sudah diimunisasi dengan tidak diimunisasi pasti berbeda. Kalau anak yang sudah diimunisasi, kalau dia dapat sakit pasti tidak akan berat. Tapi kalau tidak diimunisasi, biasanya langsung kena gitu ya. lebih berat biasanya. Lebih berat gitu. Karena nggak ada kekebalan tubuh di dalam tubuhnya. Karena kan anak yang sudah diimunisasi itu biasanya daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada anak yang tidak diimunisasi ya. Iya, pasti udah jelas kalau ada penyakit yang masuk udah jelas anak yang diimunisasi terlindungin dia sedikit, jadi tidak terlalu walaupun nanti fatal campak gitu. pun tidak terlalu fatal, tapi kalau tidak diimunisasi justru akan berat. Kalau campak itu berbahaya, bisa sampai ke otak kan Pak. Iya, pengaruhnya ya. Iya, campak itu sangat berbahaya. Jadi kalau dia tidak diimunisasi lebih besar risikonya terhadap kebutaan, bisa sarafnya juga rusak, nah gitu. Itu kalau buat imunisasi. Oke, adakah hubungannya kesehatan anak dengan prestasi belajarnya Bu dalam imunisasi ini? Pasti ada ya Pak ya. Kalau anak sehat pasti dia bisa belajar dengan baik kan. Kalau dia tidak sehat kan mungkin biasanya sering sakit ya, gampang keluar penyakit biasanya begitu. Nah pasti kalau anak sehat pasti dia akan bisa belajar dengan baik. Kalau dia bisa belajar dengan baik pasti dia bisa memperoleh prestasi, pasti ya Pak. Nah itu dia. Nah anak sehat itu juga harus dilindungi dengan imunisasi. Nah itu dia. Jadi belajar pun bisa konsentrasi ya Bu ya. Kalau anak nggak sehat itu biasanya kan kita kan sebagai orang tua juga nyaman ya, anak kita tuh sudah terlindungi tuh, kita jadinya yakin melepaskan anak kita. Apalagi nanti tahun depan mana tahu anak-anak harus sekolah kan, kalau dia sudah lengkap imunisasinya, paling tidak kita tidak menimbulkan penyakit yang baru. Sekarang kan ada virus corona, itu kan cukup berat. Ya paling tidak anak-anak ini jangan sampai sakit juga gara-gara campak, sakit kena difteri, tetanus. Nah itu kan padahal jadinya nggak masuk akal, padahal itu bisa dilindungi dengan penyakit, dengan imunisasi imunisasinya. Iya. Oke Ibu, kira-kira apa pesan Ibu untuk siswa SD Nurul Batam Kota ini Ibu? Saya sebenarnya apresiasi sekali lah sama sekolah ini. Nah tahun-tahun sebelumnya kita imunisasi capaian cukup tinggi tuh di sini 006 ya. Nah, karena mungkin peran para sekolah, peran guru-guru UKS, guru-guru semua di sini kayaknya cukup berperan aktif sehingga bisa berjalan dengan baik dan capaiannya selalu tinggi. Kampanye MR kita dulu yang sekolah paling tinggi adalah sekolah Bapak, sekolah di sini ya. Nah itu dia. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan terus-menerus ya Pak. Jadi bisa jadi sekolah percontohan nih buat sekolah-sekolah yang lain. Paling enggak jadi ada gambar, oh iya harus seperti itu ya. Memang kita tuh harus bekerja sama demi anak-anak kita juga ya kan, supaya anak ini juga sehat. Jadi kalau saya sih pesannya ya anak-anak ini adalah generasi bangsa, investasi bangsa. Jadi kita juga harus melindungi mereka dengan imunisasi. Nah, nanti mereka adalah generasi penerus. Semakin banyak anak-anak yang sehat, pasti semakin banyak generasi penerus ya yang cukup bagus. Iya. Jadi kita ini harus bersaing sama negara-negara lain. Nah, semakin banyak yang sehat, semakin banyak yang berprestasi akan membuat negara kita semakin maju. Benar nggak Pak? Iya benar sekali itu. Saya cukup senang lah sekolah sini, cukup apresiasi lah ya. Kita bisa bekerja sama sudah bertahun-tahun ya Pak. Iya Bu. Kasih spanduk tuh buat spanduk sendiri ya. Iya. Karena sekolah lain nggak ada buat spanduk. Sederhana aja. Saya senang gitu. lah ada ini ya, ada kerjasama yang baik lah buat sekolah 006. Saya senang banget lah karena kepala sekolahnya juga cukup respon ya kan, guru-gurunya juga cukup baik, bisa bekerja sama. Kayaknya nih kemarin saya capaiannya udah cukup banyak. Kelas 1 itu kemarin saya udah dapat 70%. Walaupun kelas 2 kelas 5 nya masih hanya 50-50. Mudah-mudahan nanti hari ini bisa dikejar ya Pak. Satu kejar. Ya, Pak. Ini kan kena faktor cuaca juga, hujan kan jadi kendalanya itu, menjauh-jauh rumahnya kan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Ibu, keterangannya sangat bermanfaat sekali bagi kami semua. Terima kasih juga atas kehadirannya Ibu ya. Iya, terima kasih juga. Semoga selamat Hari Guru ya Pak. Iya, sama-sama. Semoga Ibu dan Bapak-bapak semua diberkati. Amin. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap harus ikutin protokol kesehatan. Itu yang penting. Iya, masker harus tetap pakai. Itu yang lebih aman ya Pak.